Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, al-mahabbah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, yang disebut dengan mahabbah adalah ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam segala halnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang guru daripada wali perempuan Siti Rabi'ah bin Ismail Al-Adawiyah. Waqala, dan berkata siapa ghairuhu selain daripada Sufyan, yang disebut dengan mahabbah adalah dawamul zikri, berlanjutnya zikir. Jadi kalau hati kita terus-terusan ingat kepada Allah, itulah yang disebut mahabbah. Seperti halnya ketika kita mengingat seseorang yang kita cintai. Kita cinta kepada anak kita, tidak harus disebutkan namanya. Umpamanya ketika saya juga cinta kepada istri saya tidak menyebutkan nama istri saya, tetapi yang saya ingat terus ada dalam pikiran dan hati saya nama istri saya tersebut. Demikian juga ketika kita cinta kepada Allah, maka yang disebut dengan mahabbah adalah dawamul zikri, senantiasa teringat selalu. Waqala, dan berkata siapa ghairuhu selain daripada Sufyan, isarul mahbub, yang disebut dengan mahabbah adalah mementingkan orang atau sesuatu yang dicintai. Kalau kita cinta kepada anak misalnya, semua kepentingan anak kita sediakan. Itulah yang disebut dengan mahabbah menurut sebagian para ulama. Yang kedua, pendapat yang lain menyatakan dawamul fikri atau dawamul zikri, terusan ingat. Yang ketiga yang disebut mahabbah adalah isarul mahbub, mementingkan yang dicintai. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum sebagian para ulama sufi tentunya, yang dimaksud dengan mahabbah adalah karahiyatul baqa'i fid dunya. Ada juga yang mengatakan mahabbah itu tidak menginginkan langgeng abadi fid dunya, di dunia ini. Jadi orang yang mahabbah itu pengen cepat-cepat menghadap Allah. Nah, itu mahabbah yang diungkapkan oleh sebagian para ulama sufi. Wahada, dan semua ini kulluhu, semuanya isyaratun, mengisyaratkan ila samaratil mahabbah, sebagai isyarat kepada samarah. Samrah itu kepada buah, kepada hasil daripada mahabbah sendiri. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perilaku dan tindakannya, itulah merupakan buah daripada mahabbah kita kepada Kangjeng Nabi. Kemudian juga adanya terus-terusan ingat kita kepada Kangjeng Nabi atau kepada Allah misalnya, itu juga buah daripada mahabbah. Kemudian isarul mahbub, mementingkan yang dicintai, juga merupakan buah dari mahabbah. Kemudian ada yang bilang karahiyatul baqa'u fid dunya, tidak terlalu ingin lama-lama di dunia ini, itu adalah merupakan samaratul mahabbah. Fa amma nafsul mahabbah falam yata'arradu laha. Adapun tentang zatiyah mahabbah sendiri, pengertian mahabbah itu sendiri, maka mereka tidak menyampaikannya. Tidak ada pertentangan di antara mereka, karena pada dasarnya yang diungkapkan oleh para ulama itu adalah menyangkut tentang hasil daripada mahabbah itu sendiri. Ini pendapat Imam Ghazali. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum sebagian dari para ulama sufi, al-mahabbatu ma'nan minal mahbub. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan mahabbah itu sendiri adalah satu makna dengan mahbubnya, satu makna dengan yang dicintainya. Jadi mahabbah itu ya mahbub itu, cinta itu ya zatiyah yang dicintainya. Qahirun lil qulub, mahabbah itu sendiri adalah satu makna dengan mahbub, dengan yang dicintainya. Qahirun lil qulub an idrakihi, hati itu kalah atau mengalahkan lil qulubi, untuk hati an idrakihi, untuk menemukan cinta. Sehingga hati juga
tidak mudah menemukan apa itu cinta. Wa tamtaniul alsunu an ibarati, lisan juga terhalang, menjadi keluh untuk mengungkapkannya. Itu yang disebut dengan mahabbah menurut sebagian ulama. Di mahabbah itu, cinta itu sesuatu yang abstrak ya, tetapi ada. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi memang dirasakan oleh siapapun. Sehingga hati pun susah untuk mendapatkan cinta yang sejati itu, dan lisan pun terhalang atau susah untuk menyampaikannya. Nah ini ya, banyak definisi atau pengertian atau penafsiran para ulama tentang mahabbah itu sendiri yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Ini ringkasan dari kitab Ihya al-Ulumuddin. Wa qala al-Junaid radhiyallahu an qaddasallahu sirrah. Berkata Imam Al-Junaid, Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, yang madhab tasawufnya menjadi rujukan kaum Nahdiyin di seluruh Indonesia. Imam Junaidi berkata, Harramallahu ta'ala al-mahabbata ala sahibil alaqah. Allah menghalangi mahabbah ala sahibil alaqah, kepada orang yang masih punya alaqah, cantelan. Jadi kalau orang masih senang dunia, senang duit, senang mobil, senang kendaraan, dalam hatinya itu, maka akan terhalang bisa mencicipi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini sih sudah tingkat tinggi ya. Jadi orang yang masih punya alaqah, ketergantungan, korelasi kepada sesuatu selain Allah, maka dia tidak bisa akan merasakan mahabbah yang sejatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan cinta kepada Allah kalau hatinya masih ingat mobil, kalau hatinya masih ingat rumah, kalau hatinya masih ingat duit, kalau hatinya masih ingat jabatan? Maka dengan demikian, kalau kita ingin mencicipi hakikat mahabbah yang sesungguhnya kepada Allah, maka hilangkanlah alaqah-alaqah di dalam hati kita. Para sufi juga bisa kok, kita juga bisa. Tentu harus melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan taroki itu ya. Ada tahapan-tahapan yang memang diberikan oleh para ulama ya, tentu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul ya, agar kita menuju tangga-tangga itu, sehingga sampailah kita kepada derajat muhibbin, atau orang-orang yang benar-benar memiliki cinta yang hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan berkata Imam Junaid Al-Baghdadi, kullu muhabbatin takunu bi'iwadin, fa idza zala al-'iwad zalatil muhabbah. Setiap cinta itu takunu bi'iwadin, mendatangkan atau membutuhkan iwad. Iwad di sini pengganti, berarti hadiah. Fa idza zala al-'iwad zalatil muhabbah. Kalau tidak ada hadiah, tidak ada bonus, maka akan hilanglah mahabbah itu. Setiap cinta itu pasti ada hadiahnya. Cinta kepada apapun, cinta kepada mobil, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada kekasih, cinta kepada duit, kepada jabatan dan sebagainya, ya tentu ada iwadnya, ada penggantinya, ada hadiahnya. Dan hadiah yang Allah berikan kepada orang yang mahabbah, yang punya kecintaan yang hakikat kepada Allah, yang hakiki kepada Allah, tentu adalah mardotillah, yaitu keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai Allah. Cintanya Allah kepada kita tentu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak ada cinta kepadanya. Ini memang ajaran tasawuf yang lumayan cukup tinggi ini. Waqala, dan berkata siapa Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri ini seorang sufi besar dari Mesir yang terkenal dengan teori Nur Muhammadnya. Kata Dhunnun Al-Misri, kul, katakanlah, liman, kepada orang azhar yang menampakkan hubballahi, kecintaannya kepada Allah,
Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, ihzar antuzilla li ghairillah. Berhati-hatilah, waspadalah. Nah, ihzar itu agar kamu tidak menghinakan li ghairillah, selain Allah. Menurut Zunnun al-Misri, orang yang mencintai Allah tidak boleh menghinakan makhluknya, tidak boleh menyakiti perasaan makhluknya, tidak boleh menzalimi makhluknya. Sampai bahasanya ihzar antuzilla li ghairillah. Kalau memang cinta kepada Allah, kepada selain Allah, hati-hati, jangan pernah kau hinakan, jangan pernah kau rendahkan. Ketika tawaf, haji dan umroh itu, jemaah haji dan umroh banyak yang berebut ingin mencium Hajar Aswad. Termasuk saya sendiri juga pernah berebut ingin mencium Hajar Aswad. Saking mereka ingin berebut mencium Hajar Aswad karena menginginkan dicintai oleh Allah. Sementara kelakuannya tidak mencerminkan sedikit pun bahwa dia cinta kepada Allah. Buktinya, dia sikut kanan, dia sikut kiri. Bila perlu, dia dorongkan orang. Nah, bila perlu, main dorong-dorongan, sikut-sikutan. Bagaimana Allah akan senang? Bagaimana Allah mau cinta sama dia? Artinya itu kan sunat. Tidak boleh karena gara-gara kita ingin mengecup Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, kita menyakiti hamba Allah yang lain. Itu kan kontradiktif banget itu. Oleh karenanya, maka ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka tidak boleh ada hamba Allah yang kita hinakan. Tidak boleh ada hamba Allah yang kita sakiti perasaannya. Karena semuanya ciptaan Allah. Wakilah dan dikatakan di Shibli kepada Imam Shibli rahimahullah, seorang sufi besar yang selalu dimuat pendapat-pendapatnya oleh para ahli sufi yang hidup setelah masa beliau. Imam Shibli ditanya, sif lanal arif wal muhib. Di sini maksudnya apa perbedaan antara orang arif dengan orang muhib? Kan ada arifina billah, ada muhibbina lillah. Itu apa bedanya? Coba Anda sampaikan. Imam Shibli ditanya, beliau menjawab, faqala al-arif intakallama halaka. Orang arif itu intakallama, kalau dia ngomong halaka, hancur dia. Orang yang arifin itu tidak boleh ngomong, tidak boleh ngaku-ngaku. Masa ada wali ngaku, saya ini waliullah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku wali, ya halaka, bohong dia itu. Karena sudah celaka dia. Masa ada orang arif, ada wali ngaku. Wal muhibbu in sakata halaka. Tetapi orang yang cinta, muhibbin itu, kalau diam justru dia bohong, dia celaka. Oleh karenanya, maka orang yang cinta itu harus ngomong. Bahkan orang yang cinta ini, cinta itu membuat orang irasional, tidak masuk akal. Jadi ungkapannya itu cenderung hiperbol, berlebih-lebihan. Memang cinta ini irasional. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ada sepasang burung pipit lah, piit kalau orang Sunda bilang, ada piit bondol. Ada sepasang burung pipit di depan istananya sedang bermesraan. Ngomong itu si laki-laki burung ini sama istrinya, duhai sayangku, demi cintaku padamu, apapun yang kau minta, pasti aku akan kabulkan. Kalau engkau minta istana yang semegah Sulaiman ini, aku akan bangunkan engkau istana yang jauh lebih megah dan besar daripada istananya Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai ketawa. Kamu kan cuma sebesar sekepal juga enggak, tapi ngomongnya karena ya cinta itu sama kekasihnya itu, dia si burung ini ya tidak rasional, harus diungkapkan.
Maka pendapat Imam Shibli ini, orang arif itu kalau ngomong dia celaka, tetapi orang muhib kalau diam justru sebaliknya. Maka para ulama ahli sufi selalu mengungkapkan ungkapan-ungkapan rasa cintanya kepada Allah melalui bait-bait syair, melalui puisi-puisi indah sebagai bukti kecintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka cintai. Ayurangannya, cinta ke Allah mah susah untuk dibuktikan dengan kata-kata itu, berbeda dengan cinta kepada makhluk. Tapi walaupun demikian, sekali lagi kita tidak boleh menyerah. Harus tetap terus berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang masuk derajatnya muhibbin, yang benar-benar hakiki, yang tidak hanya kamuflase, tetapi cinta yang sejati, yang dijanjikan mendapatkan ridha Allah dan tentu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.